Aku gak nyangka Mas Danu diam-diam mengkhianatiku dan menikahi asisten pribadinya. Pantas aja Mas Danu selalu beralasan keluar kota. Ternyata dia emang menduakan aku. Sampai kapanpun ibu gak akan setuju kamu menggugat pisah sama Danu. Mas Danu udah hianatin aku, Bu. Kamu harus ingat, Mita, Danulah yang mengangkat derajat kita dari kemiskinan. Kamu harus janji sama ibu. Jadi ternyata Mas Danu udah punya anak dan istri. Padahal selama ini kalau aku menyinggung soal anak, dia seolah nggak pernah peduli soal anak. Mas, benar ya selama ini kamu punya istri dan anak? Hebat kamu. Selama ini bisa sembunyiin semuanya dari aku. Hebat ya kamu selama ini. Tolong jangan bikin honor di sini. Saya ini istri keduanya Mas Danu. Pantas aja ya Mas, aku nggak boleh jadi ibu rumah tangga. Maksud kamu apa sih? Hah? Aku harus kerja aja gitu? Kamu manfaatin aku ya buat bisnis kamu aja? Kamu sendiri udah punya istri dan kamu punya anak. Kamu pikir ada istri yang kuat? Mengkhianatin bertahun-tahun. Ada. Kau pikir gak sakit hati aku dijadiin istri kedua diam-diam? Kau pikir gak sakit hati aku setiap kali aku minta anak selalu gak dikasih? Karena suami aku udah punya anak dari kamu. Oke, semuanya bisa tenang gak sekarang? Hebat kamu ya. Bisa selama itu bohongin aku, Mas. Kenapa enggak sekarang kita berpura baik-baik? Kalau semua itu nggak ada masalah, semuanya itu baik-baik aja. Gak bisa. Gak bisa kayak gitu, Mas. Terus kalian maunya gimana sekarang? Papa jahat. Kevi. Benar-benar saat yang sempurna buat merayakan keberhasilan perusahaan memenangkan tender besar. Tepat di hari ulang tahun aku. Selamat ya. Anda benar-benar hebat. Saya nggak akan sesukses seperti ini kalau nggak dibantu sama istri saya. Di balik kesuksesan seorang suami itu ada wanita hebat di belakangnya, Pak. Kalau saya nggak dibantu sama istri saya ini, perusahaan ini nggak akan berkembang begitu cepat. Halo. Sedangkan saya itu hanya owner, saya hanya decision maker. Istri saya ini yang mengkoordinasikan semuanya, Pak. Dan nggak akan lama lagi, istri saya ini akan mengelola perusahaan pusat. Sementara saya akan membangun perusahaan baru dan mengembangkannya supaya berhasil lagi. Kalau kalian sibuk bekerja seperti ini, terus kapan kalian bisa punya anak? Oh, nggak akan lama lagi, Pak. Kita sudah merencanakannya. Tapi kita tetap harus fokus untuk membangun bisnis dan perusahaan dulu. 2 tahun menikah dan sama-sama gila kerja. Sebenarnya aku udah pengen banget punya anak. Mas, boleh gak sih kalau aku sekarang gak kerja lagi terus jadi ibu rumah tangga? Aku pengen banget punya anak. Kamu tuh kayak nggak tahu dan nggak kenal aku aja deh. Aku rasa pencapaian kita sejauh ini udah lebih dari cukup, Mas. Aku tuh masih pengen ya punya banyak perusahaan. Dan aku juga memiliki keinginan kalau perusahaan-perusahaan yang aku miliki sekarang itu semuanya berhasil. Emangnya mau apa lagi sih, Mas? Bisnis perhotelan udah, properti juga kamu ada. Sekarang juga lagi jalan startup bisnis. Kalau kamu tanyakan kalau kamu ingin hamil, oke, jawaban aku adalah nanti. Kalau kamu tanyakan nantinya kapan, aku juga belum tahu pasti kapan. Kalau kamu tetap mau punya anak sekarang, kamu silakan ya. Kamu cari suami lain. Kamu berapa lama di luar kota, Mas? Cuma seminggu kok. Aku minta tolong sama kamu ya, kamu tolong handle semua pekerjaan yang ada di kantor pusat. Dan kalau mepet banget kerjaannya kamu bawa pulang. Yang penting semua target itu tercapai. Oke. Oke. Bye. HP aku ketinggalan di dalam lagi. Gawat. Kalau Agnes sampai ngecek handphone yang itu dan lihat semua chatku, aku bakal ketahuan. Papa jadi pulang kan hari ini?
Kalau kamu tetap mau punya anak sekarang, kamu silahkan ya. Kamu cari suami lain. Mas, HP-nya ketinggalan. Untung belum berangkat. Iya, aku lupa naruhnya di mana. Berangkat ya. Hai sayang, Jadi ternyata Mas Danu udah punya anak dan istri. Padahal selama ini kalau aku menyinggung soal anak, dia seolah nggak pernah peduli soal anak. Jadi selama ini Mas Danu nggak pernah menginginkan anak karena memang dia sudah punya anak. Masuk. Permisi, Bu. Sebentar lagi meeting mau dimulai. Semua orang sudah menunggu Ibu. Bu Agnes, kenapa? Enggak, saya cuma lagi flu aja. Tunggu 15 menit lagi ya. Baik, Bu. Pak, kok tadi Papa handphonenya dimatiin? Emang handphone papa itu mati kan sayang? Tadi aku minjam handphone Mama. Itu aku telepon Papa tiba-tiba mati. Mas, HP-nya ketinggalan. Untung belum berangkat. Tadi pas Agnes kasih handphone aku, udah dalam keadaan mati kok. Apa jangan-jangan Agnes sempat angkat, tapi keburu mati? Ngobrol sama papanya nanti aja ya. Kamu siap-siap ke sekolah lagi? Kamu kenapa baru pulang sekarang sih? Aku kan kangen sama kamu. Aku tuh kemarin tunda pulangnya karena di kantor pusat tuh ada pesta. Jadi aku sempat datang dulu lah ke sana. Dan kayaknya aku harus minta maaf deh sama kamu. Minggu depan aku harus keluar kota lagi. Aku janji deh sama kamu, aku nggak akan tergoda dengan perempuan lain. aku nggak nyangka Mas Danu diam-diam mengkhianatiku dan menikahi asisten pribadinya. Pantas aja Mas Danu selalu beralasan keluar kota. Ternyata dia emang menduakan aku. Aku percaya kok sama kamu. Sampai kapanpun, Ibu gak akan setuju kamu menggugat pisah sama Danu. Mas Danu udah hianatin aku, Bu. Kamu harus ingat, Mita, Danulah yang mengangkat derajat kita dari kemiskinan. Kalau kamu pisah sama Danu, siapa yang akan membiayai Ibu cuci darah setiap bulannya? Kamu juga mesti pikirin anak kamu yang masih kecil, Mita. Bagaimana dengan biaya hidup? Kamu harus janji sama Ibu. Kamu pura-pura tidak tahu tentang ini dan berbuat secara normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di keluarga kamu. Ya, Nak, ya. Kamu kenapa nangis? Gak apa-apa Mas, aku terharu aja. Aku pengen kamu lebih banyak waktu lagi sama aku, sama Devi. Kita liburan bareng. Kalau perlu kita liburan ke luar negeri yuk. Ayo Mas. Aku harus datengin rumah perempuan itu dan memastikan apa benar dia dan anak kecil itu istri dan anak Mas Danu. Kalau benar, berarti selama ini aku adalah istri kedua. Jangan pakai emosi. Aku harus tenang. Tenang. Benar ya selama ini kamu punya istri dan anak? Hebat kamu. Selama ini bisa sembunyiin semuanya dari aku. Hebat ya kamu selama ini. Tolong jangan bikin honor di sini. Saya ini istri keduanya Mas Danu. Pantas aja ya Mas. Aku nggak boleh jadi ibu rumah tangga. Maksud kamu apa sih? Hah? Aku harus kerja aja gitu. Kamu manfaatin aku ya buat bisnis kamu aja. Kamu sendiri udah punya istri dan kamu punya anak. Papa jahat. Devi,
Kamu udah bikin anak aku celaka, aku akan talak kamu sekarang. Devi. Maaf Mbak, mau cari siapa ya? Saya Agnes, direktur kantor pusatnya Pak Danu. Kenapa kamu gak ngaku sebagai istrinya Mas Danu juga? Padahal aku tahu kamu istri keduanya. Kalau aku langsung bilang aku ini istri Mas Danu juga, aku bakal membuat keributan di sini. Oh, jadi kamu kesini mau ketemu Mas Danu, tapi Mas Danunya lagi tidur sama Devi. Devi anak saya. Kalau boleh tahu, ada hal penting apa ya sampai malam-malam datang ke sini? Saya mau kasih berkas penting buat Pak Danu. Tapi kalau Pak Danunya udah tidur, besok lagi aja nggak apa-apa. Maaf, kalau Mbak siapanya Pak Danu ya? Saya istrinya Mas Danu. Nggak banyak yang kenal sama saya karena saya jarang diajak ke kantor pusat maupun cabang. Sejak dulu Mas Danu nggak pernah main sosmed dan nggak pernah bawa anak dan istrinya ke acara kantor. Pasti biar ia terlihat masih lajang. Nggak kenapa-napa kan? Saya mau... Bi, tolong Bi. Astagfirullahaladzim. Bu, sebaiknya dibawa ke dokter saja, Bu. Saya ini dulu pernah jadi suster. Kalau ngelihat dari kondisinya sih, sepertinya dia hanya kecapean dan stres. Nanti tolong kamu jangan kasih tahu Pak Danu ataupun Devi kalau dia ada di sini ya. Besok saya akan bikin Pak Danu dan Devi keluar dan saya akan diam-diam bawa dia ke rumah sakit. Memangnya dia siapa, Bu? Dan ada apa, Bu? Udah, kamu ikutin aja perintah saya ya. Baik, Bu. Kalau kamu datang ke sini untuk kasih tahu kalau kamu istri keduanya Mas Danu, percuma. Karena aku udah tahu. Aku nggak akan biarin kamu merusak kebahagiaan aku. Hai. Papa makasih ya udah ajak aku jalan-jalan ke taman. Yang ngajakin kamu ke taman siapa? Aku yang tadi bilang ke Devi, kamu temenin Devi main ya. Soalnya aku mesti ke rumah sakit jengukin ibu. Oke. Kasihan kan Devi, pasti kamu main sama papa ya. Kok dikunciin sih? Itu kayak ada yang suara gedor-gedor deh. Enggak, aku nggak dengar suara apa-apa. Kayak ada suara orang nih. Mas, ayo cepetan ajakin Devi main. Udah dari tadi nungguin kamu, ayo. Sayang. Betapa besar keinginan aku untuk punya anak. Tapi sekarang aku di sini, di rumah istri pertama Mas Danu yang bahagia. Maaf ya, pintunya tadi dikunci sama asisten rumah tangga saya. Disangkanya nggak ada orang. Oh ya, gimana kalau kita ke rumah sakit aja? Semalam kamu pingsan, takutnya kamu kenapa-napa. Oke. Kenapa Agnes nggak emosi dan langsung kasih tahu kalau dia istri kedua Mas Danu? Aku nggak mau ngerusak kebahagiaan rumah tangga Mita yang harmonis. Kalau Mita tahu aku istri kedua Mas Danu, Mita bisa saja pisah dari Mas Danu. Rumah sakit yang mau kita datangin ini sama dengan rumah sakit tempat ibu saya dirawat. Ibu Mbak sakit apa? Gagal ginjal, tapi saya bersyukur banget. Saya punya suami Mas Danu yang kaya raya. Jadi ibu bisa mendapatkan perawatan terbaik. Saya nggak bisa bayangin sih kalau seandainya suami saya nggak kaya raya. Mungkin ibu saya nggak selamat. Ibu udah lama sih sakitnya, jadi beberapa minggu sekali harus cuci darah. Ibu, kenalkan ini Agnes, direktur di kantornya Mas Danu. Semoga Ibu cepat diberi kesembuhan ya. Iya, makasih. Kamu itu udah cantik, pintar, baik hati lagi. Pasti suami kamu bahagia punya istri seperti kamu. Ibu, aku harus antar Agnes periksa dulu ya. Iya. Oh, nggak apa-apa Mbak, aku bisa sendiri kok. Mbak jagain Ibu aja di sini. Ya udah. Saya keluar dulu. Perempuan tadi itu istri keduanya Mas Danu, Bu. Apa?
Dia istri kedua Danu. Tadinya aku mau jujur dan terang-terangan sama dia untuk meninggalkan Mas Danu. Tapi sepertinya dia merasakan penderitaan yang sama aku. Aku harus kasih tahu kalau Mas Danu udah nikah lagi sama aku. Tapi gimana kalau mereka pisah? Anaknya bisa terlantar. Belum lagi ibunya. Nah, cantik. Kok bengong? Sayang, mam dulu yuk. Nanti dulu, Bi. Itu ada kupu-kupu. Bi, kemarin tuh ada tamu ya ke rumah. Tadi tuh saya dengar di kamar tamu kayak ada yang geder-geder pintunya loh. Jangan diam aja, Bi. Iya, semalam ada yang datang. Tapi Bibi nggak tahu namanya, Pak. Katanya dari kantor Bapak. Ini bukan orangnya. Iya benar, Pak. Benar. Itu aku telepon papa tiba-tiba mati. HP-nya ketinggalan. Untung belum berangkat. Itu kayak suara gedor-gedor. Enggak, aku nggak dengar suara apa-apa. Jangan-jangan mereka berdua udah sama-sama tahu. Gimana, Nes? Ya, biasa kata dokter aku kurang istirahat, stres. Mungkin aku pamit sekarang ya, Bu. Agnes, kamu tetap jaga kesehatan ya. Semoga kamu bisa mendapatkan jodoh yang baik dan setia. Biar Mas Danu jadi milik aku sendiri. Saya pamit. Dia itu perempuan baik. Dia tahu dia istri kedua. Tapi dia sengaja menyembunyikannya dari kita. Kok kamu udah pulang aja? Soalnya kok ada urusan yang harus aku kerjain mendadak. Ya udah, kamu pergi aja. Baik. Sayang, kamu kenapa nangis? Kamu kenapa nangis? Aku kangen sama kamu. Kenapa dia nggak marah setelah dari rumah Mita? Iya, kebetulan aku kerjanya udah selesai di sana. Jadi aku bisa cepat pulang ke sini. Aku juga kangen sama kamu, sayang. Dia pikir aku nggak tahu kalau dia udah ke rumahnya Mita. Baik, kalau itu mau kamu, aku akan ikuti permainan kamu. Wow, kamu luar biasa. Kamu tahu nggak sih, omset penjualan perusahaan itu naik 200%. Aku kira dia akan menguji penampilanku saat ini. Ternyata dia kagum sama bisnisnya yang makin maju karena aku. Sebagai reward untuk kamu mau apa dari aku? Maunya malam ini sama kamu aja di sini. Ma, kenapa, Ma? Sayang, kamu jangan kesini dulu. Ya Allah, ada apa ini? Perasaan aku nggak enak banget. Selamat malam, Bu Mita. Halo. Pasien yang bernama Ibu Wulan tadi mengalami kritis. Kami telah bertindak semaksimal mungkin, tapi mohon maaf, Bu. Sekarang pasien Ibu Wulan telah meninggal. Ma, Mama kenapa? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kenapa HP Mas Danu belum aktif juga sih? Kenapa Papa belum pulang juga, Ma? Apa jangan-jangan Agnes sudah tahu semuanya dan mencoba memprovokasi Mas Danu? Loh, kok kamu belum siap-siap untuk berangkat kerja, sayang? Aku capek, Mas. Aku minta sekarang kamu untuk mandi. Kamu siap-siap. Aku nggak mau kamu untuk terlambat kerja ya. Aku pengen sekali-kali gitu kita liburan, beri kerja dulu. Kalau misalkan kamu gak turutin ya udah, aku gak mau kerja lagi. Kamu berani ngancam aku sekarang? Aku cuma pengen kamu ngerti, aku tuh pengen hamil. Aku pengen program hamil. Aku pengen bahagia juga sama kamu. Ayo dong Mas, jangan kerja terus. Aku ngertiin kamu kok selama ini. Aku bantu kamu buat kembangin bisnis kita. Masa kamu gak mau denger aku? Kalau aku nggak turutin, Agnes pasti minta pisah karena punya anak adalah keinginan dia dari lama. Oke? Aku akan turutin. Tapi dengan satu syarat. Kalau kamu hamil, kamu harus tetap kerja sampai usia kandungan kamu 7 bulan. Gimana? Ya udah, aku turutin. Hari ini kita break dulu ya. Ambil telepon kamu. Ayo kita berangkat dulu.
Permisi Mbak, ruangannya Agnes sebelah mana ya? Ibu mau cari Bu Agnes atau mau cari siapa ya? Sekaligus saya mau cari Pak Danu, suami saya. Di sini cuma satu yang namanya Danu, Bu. Saya ini istrinya, tepatnya istri pertama. Bisa panggilin mereka sekarang? Bu Agnesnya belum datang dan Pak Danu tidak tentu kapan datangnya, Bu. Sebaiknya Ibu sekarang keluar dari sini sebelum saya panggil security. Sekarang kamu percaya kan kalau saya adalah istrinya Pak Danu? Hubungi mereka sekarang. Baik, Bu. Kemarin aku udah pakai cara halus buat bikin Agnes mundur. Tapi kalau Agnes mau pakai cara licik buat merebut Mas Danu dari aku dan Devi, aku juga akan lakukan cara yang sama. Maaf, Bu. Saya sudah mencoba menghubungi keduanya, tetapi nomornya tidak aktif. Kalau gitu minta alamat Agnes sekarang juga. Baik, Bu. Mas Danu, kamu keluar, Mas. Aku tahu kamu ada di dalam. Jadinya kita mau bulan madu di mana? Bandung. Sekalian aku mau lihat hotel aku yang di sana. Soalnya bisnis perhotelan kan sekarang lagi sepi. Ya siapa tahu aja kamu itu ada ide supaya hotel aku yang di sana itu bisa berkembang lagi kan? Mas Danu masih aja ngomongin kerjaan. Yang penting sekarang aku bisa program hamil. Aku juga berhak kan buat bahagia. Mama jangan sedih terus. Mama ikhlasin nenek. Mama sedih karena nggak bisa menjaga papamu dari godaan perempuan lain, Nak. Makasih ya sayang, kamu udah ingetin Mama. Papa kapan pulang, Ma? Nanti Mama akan telepon Papa. Tahu besok Mama akan cari Papa supaya Papa cepat pulang ya. Taruh situ dulu, sayang. Aduh, gimana? Udah puas kamu liburan sama suami saya? Kita tenang. Kamu tenang dulu. Tenang kata kamu, Mas. Aku tahu kamu udah hianatin aku sejak 2 tahun yang lalu. Selama ini aku tahu perbuatan kamu. Aku menyaksikan kamu menikahi dia. Jadi dari awal Mita udah tahu kalau aku tahu dia istri pertama Mas Danu. Demi ibu dan Devi, aku pura-pura bodoh, Mas. Aku pura-pura percaya kalau kamu adalah suami yang setia. Dan sekarang ibu meninggal. Kamu masih kasihkan liburan sama dia. Ibu udah meninggal. Terus kamu kenapa nggak ngomong sama aku? Ya jelas kamu nggak tahu orang yang kamu mati. Kamu pikir ada istri yang kuat? Dia nanti bertahun-tahun. Ada. Kau pikir gak sakit hati aku dijadiin istri kedua diam-diam? Kau pikir gak sakit hati aku? Setiap kali aku minta anak, selalu gak dikasih. Karena suami aku udah punya anak dari kamu. Oke, semuanya bisa tenang gak sekarang? Dan kamu gak usah nangis. Biar aku jelasin semuanya sama kamu. Dan kamu juga, Agnes. Aku udah berusaha untuk menutupi semuanya, biar semuanya tuh pada gak terluka ya. Aku mengaku single sama Agnes. Dan semua orang kantor, itu gak ada yang tahu kalau aku sudah memiliki kamu sebagai istri. Hebat kamu ya. Bisa selama itu bohongin aku, Mas. Mita ini adalah sosok seorang ibu rumah tangga yang baik. Kamu sempurna sebagai ibu rumah tangga. Dan kamu adalah sosok seorang partner kerja yang baik banget. Dan kalian semua itu sudah punya porsinya masing-masing. Jadi kenapa enggak sekarang kita berpura baik-baik? Kalau semua itu nggak ada masalah, semuanya itu baik-baik aja. Gak bisa. Gak bisa kayak gitu, Mas. Terus kalian maunya gimana sekarang? Aku nggak mau kehilangan kamu ya. Kamu itu yang mengelola bisnis aku semuanya. Dan aku juga nggak mau kehilangan kamu. Karena dari kamu, aku sudah memiliki seorang putri yang sangat cantik. Gak bisa, Mas. Kamu harus memilih keluarga atau bisnis. Kamu yakin kamu mau pisah dari aku? Aku udah terlanjur minta program hamil. Pengen punya anak. Aku belum bisa putusin apa-apa. Aku juga harus tepatin janji aku. Aku harus kerja. Kerjaan aku udah numpuk. Ternyata memang aku nggak salah pilih kamu sebagai istri aku ya. Dan
dan sebagai partner kerja yang bisa aku percaya. Sayangnya kamu yang gak bisa dipercaya. Aku udah banyak berkorban buat kamu. Sekarang aku minta kamu yang berkorban buat aku. Maksud kamu, aku harus memilih kamu dan aku harus berpisah sama Mita. Aku cuma pengen kamu lebih bahagiain aku. Kamu masih bisa kok ngasih kewajiban kamu sama Mita, sama anak kamu, Devi. Oke. Ma, kita mau kemana, Ma? Kamu beresin barang-barang kamu ya. Kita nggak akan tinggal sama papa lagi. Enggak, aku nggak mau pindah. Devi, Devi. Sayang. Kamu kenapa sih? Kata Mama, aku mau tinggal di sini lagi. Emang Mama sama Papa lagi marahan. Mama sama Papa itu marahan, itu udah biasa kok. Gak apa-apa sayang. Nanti juga baikan lagi Mama sama Papa. Sekarang anak cantik, anak pintar, masuk kamar dulu ya. Nanti Papa nyusul ke kamar kamu, nanti Papa tidur di kamar kamu. Apa kamu udah memutuskan mau pilih siapa? Aku akan memilih kamu dan juga Agnes. Itu bukan keputusan. Itu artinya kamu serakah. Aku sama Devi akan pergi dari rumah ini. Ini semua tuh demi bisnis aku, ngerti nggak? Buat menghidupi kamu, Devi dan juga Agnes. Agnes juga udah setuju kok. Kalau aku tetap bersama dengan kamu dan dia juga akan bersama dengan aku. Aku mohon sama kamu, tolong izinkan aku untuk berlaku adil buat kamu dan juga Agnes. Sebenarnya aku masih cinta dan gak bisa hidup tanpa kamu. Apalagi Devi sangat menyayangi kamu. Tapi aku bingung harus gimana. Gimana perkembangan kantor hari ini? Nih coba kamu lihat sayang. Omset perusahaan naik berkali-kali lipat ya. Kamu hebat banget sih sayang. Makasih ya. Kamu udah buat perusahaan ini menjadi perusahaan yang sukses banget. Oh ya, dan satu lagi, kamu juga harus siap-siap karena kamu harus mengurus perusahaan baru. Kayak aku gak mau ambil deh. Soalnya aku hamil. Kok kamu reaksinya kayak gitu sih? Kamu gak seneng ya? Padahal aku happy banget loh. Silakan kalau kamu mau senang. Tapi yang jelas aku juga mau kamu tetap berangkat keluar kota untuk mengurus kantor baru. Ternyata aku masih takut kalau Agnes akan mengambil Mas Danu perlahan tapi pasti. Devi. 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 Maafin Mama ya nak. Mama gak becus jagain kamu. Devi, Dev, kamu tega udah buat Devi kayak gini? Kamu tuh bisa nggak sih untuk jagain anak? Kamu sendiri di mana, Mas? Kamu itu owner. Kamu itu punya banyak bawahan, Mas. Bahkan kamu punya Agnes yang bisa kamu andalkan. Jadi kamu nyalain aku sekarang? Harusnya kamu punya banyak waktu sama anak kamu. Tugas menjaga anak itu tugasnya siapa? Tugas kamu sebagai ibu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Devi, aku nggak akan segan-segan ya untuk minta pisah sama kamu. Tolong jangan buat keributan di sini. Saya minta maaf. Maafin Papa ya. Papa janji Papa akan selalu ada buat kamu. Dan Papa akan nemenin kamu. Mita, gimana kondisi anak kamu? Kenapa sih kamu gak mundur aja jadi istrinya Mas Danu? Gak ada yang mau jadi istri kedua, Mit. Kamu sendiri kenapa diam aja waktu kamu dimadu? Kan aku udah pernah bilang sama kamu, kalau biaya pengobatan ibu aku itu ditanggung sama Mas Danu. Makanya aku pengen ngomong sama kamu. Gimana kalau kita damai aja? Kita tetap berbagi suami karena sekarang aku lagi hamil. Dasar perempuan licik ya kamu. Aku cuma pengen bahagia kok. Kamu sepertinya sangat menyayangi Devi, tapi ketika aku kasih tahu kalau aku hamil, kau malah kayak nggak suka. Mas, kamu susulin Mita Gi, biar Devi aku yang jagain. Pasti kamu mau nyelakain Devi kan? Selepas aku pergi dari sini, Kamu bisa mikir kayak gitu ya? kamu tuh kan cemburu kan? Kamu iri sama aku. Aku sayang sama Devi dan Mita punya anak dari aku. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Devi, gara-gara ulahnya kamu.
Kamu lihat aku cuma partner bisnis aja kan? Yang nguntungin kamu di bisnis. Kamu emang gak pernah ngelihat aku sebagai istri kamu. Kamu jangan mikirin terlalu aneh ya. Kamu tahu, Mas Danu itu sangat menyayangi Devi. Sekarang aku tahu kenapa Mas Danu nggak pernah sayang sama anak di kandungan aku. Kehidupan Mas Danu itu udah sempurna, tapi kita nggak pernah mendapatkan cinta sepenuhnya dari Mas Danu. Aku juga merasa dia mencintaiku setengah hati. Kita cuma korban dari semua keadaan ini. Mau dibawa kemana anak saya, Sus? Detak jantung pasien mulai melemah, Bu, dan sekarang mau dibawa ke ICU. Permisi ya, Bu. Kenapa kemarin kamu pakai acara nggak masuk segala? Aku mual-mual bawa anak hamil. Yang minta hamil itu siapa? Kamu kan? Coba kamu tanya deh sama karyawan-karyawan yang udah punya anak. Trimester pertama itu paling berat. Kamu tanggung dong resikonya sendiri. Kamu bisa stop gak salahin kehamilan aku? Halo? Iya, saya kesana sekarang. Permisi, maaf Pak, Bu. Klien yang kemarin gagal meeting, minta reschedule, dan minta Bu Agnes untuk datang ke kantor mereka sekarang. Kamu dengar sendiri kan? Kamu harus temuin mereka. Kamu mau aku meeting muntah-muntah? Oke, kamu gak usah datang. Biar aku yang datang. Karena sekarang kamu tuh udah gak ada gunanya lagi. Maaf, Bu. Tapi Allah berkehendak lain. Anak Ibu tidak dapat kami selamatkan. Saya akan urus dulu pemulangan jenazah anak Ibu ya. Mama di sini temenin Devi ya, Nak. Ini semua salah Mama, Nak. Semua salah Mama. Devi bangun ya, Nak. Tenggelam dalam sepi, teganya dirimu. Secepat itu aku tersesat. Kamu kenapa, Agnes? Kepala aku pusing banget. Tenggorokan sama perut aku juga kayak panas banget. Aku sampai pingsan di kantor. Devi gimana keadaannya? Devi meninggal dunia. Yang sabar, Mit. Ya. Aku turut berduka ya. Kenapa dia nggak nganter kamu? Sekaligus jengukin Devi. Mas Danu nggak seperti laki-laki yang kita kira. Dia lebih milih ketemu sama kliennya daripada nganterin aku ke sini. Atau jenguk anak kamu. Devi, kenapa kamu pergi ninggalin Papa, Nak? Ini pasti semua gara-gara kamu. Di mata aku, kamu tuh udah gagal. Kamu tuh gak becus mengurus Devi sampai Devi bisa meninggal seperti ini. Apa benar kamu sesayang itu, Mas, sama Devi? Harusnya kamu punya lebih waktu untuk bermain sama anak kamu. Kalau kamu memang beneran sayang sama anak kamu, harusnya begitu tahu anak kamu dirawat di rumah sakit dan sedang kritis, kamu harusnya datang, Mas. Aku talak kamu. Aku bahagia mendengar itu, Mas. Emang itu yang aku tunggu. Aku udah lama pengen pisah dari kamu, Mas. Aku udah ditalak, Mas Danu. Sebentar lagi juga giliran aku. Gak mungkin. Mas Danu itu sangat membutuhkan kamu. Tapi aku yang udah gak butuhin dia lagi. Udah kehilangan bayi aku. Benar-benar miris jalan hidup kita. Kita kehilangan anak di saat yang bersamaan. Sekarang saatnya kamu cari kebahagiaan kamu. Aku pengen banget jadi ibu rumah tangga. Dan aku pasti bakal lebih bahagia kalau suami aku bukan Mas Danu. Tunggu dulu. Aku minta sama kamu jangan sama sekali terpengaruh sama Mita. Aku gak dipengaruhi sama Mita sama sekali. Aku udah talak dia dan sekarang waktu aku tuh cuma untuk kamu dan bayi kita. Bayi yang ada di kandungan aku udah gak ada.
Ya nggak masalah dong, nggak masalah. Justru kita bisa menghabiskan waktu kita berdua lagi. Kalau memang kamu benar-benar ingin aku stay sama kamu, aku juga minta sama kamu. Aku pengen fokus jadi ibu rumah tangga. Sih? Udahlah Mas, aku udah tahu. Bagi aku, kamu itu laki-laki lemah yang nggak tahu bagaimana cara membahagiakan istri dan anak. Bapak itu sebagai direktur baru bisa nggak sih kerja? Bapak itu nggak seperti Agnes. Agnes itu sangat-sangat bertalenta dalam bidangnya. Coba kalian lihat aja. Apaan ini? Dan nggak banyak ya. Investor yang mau menanamkan investasinya di perusahaan kita. Omset perusahaan kita itu menurun sekarang. Andai Agnes masih di sini, pasti semua urusan kantor akan lancar. Aku harus cari Agnes. Hai. Ada perlu apa lagi, Mas? Aku baru aja selesai masa idah. Jadi mulai sekarang kita resmi bukan suami istri lagi. Aku mau kita rujuk lagi. Kamu mau berusaha bujuk aku kayak gimana pun kita nggak akan pernah bisa balik lagi, Mas. Aku akan memberikan kamu apapun yang kamu inginkan. Atau nggak apa-apa kalau kamu nggak mau rujuk lagi sama aku, tapi kamu mau nggak kembali lagi untuk kerja sama dengan aku, kita bangun perusahaan ini, Mbak. Keputusan aku udah bulat. Nggak bisa diganggu-gugat lagi. Aku baru sadar. Aku hanya memikirkan pekerjaan dan juga harta. Ternyata aku butuh seseorang yang akan menemani aku di masa-masa tua. Tapi bukan sama aku. Ini calon suami aku. Secepatnya ini kamu melupakan aku. Lagi juga hubungan kita udah berakhir. Jadi kita harus maju terus ke depan.